Pura-pura lumpuh. Episode 71. Selalu benar. Karya Via Raya. Keadaan Prita gimana, Mah? Calon anakku baik-baik aja kan? Tanya Firas khawatir. Prita sama janin yang ada dalam kandungannya baik-baik aja kok. Udah, mendingan kamu istirahat aja, gak usah mikirin yang lain dulu. Sahut Aisyah meminta agar putranya fokus pada kesembuhannya. Firas kangen pengen ketemu Prita, Mah. Ujar Firas berusaha bangkit. Au! Firas memekik kesakitan sambil menyentuh lukanya. Mama bilang istirahat dulu ya, istirahat dulu. Gak usah ngeyel deh. Kamu itu udah gede, bukan anak kecil lagi. Kalau sampai jahitan kamu kebuka lagi gimana? Serga Aisyah membantu Firas membaringkan tubuhnya. Tapi Mah, Firas kangen pengen ketemu sama Prita. Firas mohon. Lirih Firas memohon. Entah mengapa setelah sadar perasaannya berubah tidak enak. Ia merasa ada yang salah, tetapi ia tidak tahu itu apa. Pokoknya kalau belum sembuh total, kamu gak boleh ketemu sama Prita, sahut Aisyah tegas. Sebenarnya ia tidak bermaksud melarang putranya untuk bertemu dengan istrinya. Namun ia harus bagaimana jika Prita saja tidak mengenali sama sekali. Satu-satunya alasan agar Firas tidak curiga yaitu demi kesehatan putranya. Dengan begitu, Firas hanya akan diam tanpa mempertanyakan. Pa, bantu Firas ngomong sama mama dong. Mohon Firas meminta bantuan sang ayah. Maaf, Papa gak bisa. Kamu tahu sendiri kan kalau mama kamu paling gak suka dibantah, sahut Abdullah mengedikkan bahunya. Firas menghembuskan napas kasar dan memalingkan wajahnya ke samping. Lebih baik kamu dengerin apa kata mama kamu. Bukankah selama ini apa yang mama kamu bilang selalu benar? Misalnya tentang artis mantan pacar kamu itu, sambung Abdullah. Sejak pertama kali Firas menjalin hubungan dengan Indira, dengan tegas sang ibu selalu menolaknya. Ia menilai bahwa Indira bukan wanita baik-baik, dan Indira tidak pantas untuk bersanding dengan putranya. Ia tidak suka melihat wanita yang selalu berpakaian minim, apalagi wanita seperti Indira yang selalu mengumbar auratnya. Wanita setengah abad lebih itu tidak henti-hentinya menasihati putranya. Sampai pada akhirnya Firas memutuskan untuk menikahi Prita. Dan dengan senang hati, wanita tua berhijab itu mendukung dan menerima Prita dengan tangan yang terbuka lebar. Meskipun pada awalnya Prita sengaja bersikap kasar, namun Aisyah tahu betul bahwa itu merupakan cara yang Prita untuk menolak lamaran Firas. Lo nggak apa-apa Anggi di sini terus nemenin gue? Tanya Prita khawatir kedua orang tua sahabatnya itu akan marah. Ya nggak apa-apa lah, lagian kan hari ini hari Sabtu dan gue juga udah izin sama bapak sama ibu, sahut Anggi. Oh gitu. Ngomong-ngomong, bapak sama ibu gue kemana? Tanya Prita tidak melihat sosok kedua orang tuanya sedari ia bangun tadi. Pulang. Tadi kata ibu mau masak dulu buat dibawa ke sini. Sekalian mau buat mertua lo, sahut Anggi keceplosan. Namun sepertinya ia tidak sadar dengan apa yang baru saja ia katakan. Mertua gue gimana maksud lo? Nikah aja belum, masa udah punya mertua aja? Tanya Prita mengernyit bingung. Ya ampun, gue keceplosan, batin Anggi. Apaan sih lo? Salah denger kali lo ah. Oh iya, lo jadi mau gue kenalin sama Azza nggak? Sahut Anggi mencoba mengalihkan perhatian Prita.
Ya jadilah, emang kapan? Gue aja belum dikasih pulang. Padahal gue ngerasa baik-baik aja loh, Nggi. Tanya Prita bersemangat. Kemudian ia berubah muram ketika mengingat ia belum diizinkan untuk pulang. Lo sabar aja, ntar juga lo bakal dikasih pulang kok. Bentar lagi juga Aza sampai. Balas Anggi. Terdengar suara ketukan pintu dan sesaat kemudian pintu terbuka. Tuh orangnya, panjang umur banget, baru juga diomongin udah sampai aja. Kata Anggi melihat Zafran masuk ke dalam. Nih baju kamu, ujar Zafran menyodorkan paper bag berisi baju baru. Loh ini baju baru. Kan udah aku bilang ambil di rumah aku aja. Padahal tadi aku udah bilang sama ibu kalau Aza mau datang ambil baju aku ke rumah. Protes Anggi. Udah gak apa-apa, cepet sana mandi terus ganti baju. Jangan lupa buat pakai kacamata juga. Sahut Zafran mengingatkan agar Anggi memakai kacamata hitamnya ketika bersamanya. Setiap kali Zafran muncul di depan Anggi, hal pertama yang ia lihat adalah tangan gadis itu. Tangan yang selalu terlingkar di perutnya. Itu menandakan bahwa rasa mual mulai menyerang gadis itu. Makanya ia tidak pernah lupa untuk mengingatkan Anggi untuk selalu memakai kacamata hitamnya. Kayaknya gue pernah lihat nih orang deh. Tapi di mana ya? Kenapa mukanya kayak nggak asing? Bisik Prita dalam hati. Kenapa? Apa ada yang salah di muka aku? Tanya Zafran menyadari tatapan mata Prita. Enggak kok, enggak ada yang salah. Aza ini pacar Anggi ya? Sahut Prita terbata dan balik bertanya. Oh, kirain. Bukan, aku sama Anggi cuma temenan doang kok. Balas Zafran sambil menggaruk tengkuknya. Semalam Anggi juga bilang gitu sih. Duduk jangan berdiri aja. Kata Prita meminta agar Zafran duduk. Mendengar panggilan AA dari Prita membuat Zafran merasa canggung. Padahal sebelumnya Prita selalu memanggil Zafran dengan sebutan Mas. Tapi berhubung Zafran mengetahui bahwa Prita mengalami amnesia, jadi ia tidak mempermasalahkannya. Ngomong-ngomong, Aza kenal Anggi di mana? Kok aku bisa nggak tahu sama sekali? Tanya Prita merasa ada yang aneh. Jantung Zafran serasa berhenti berdetak. Lidahnya terasa keluh. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia bisa mengenal Anggi karena Prita istri bosnya dan Anggi adalah sahabat Prita. Di taman, ya di taman. Waktu itu aku nggak sengaja ketemu Anggi di taman. Terus kenalan dan akhirnya kita berteman. Refleks Zafran menjawab kejadian sebelumnya ketika ia membawa Anggi ke taman. Maaf Ibu Prita, saya tidak bermaksud untuk berbohong. Saya cuma gak mau Ibu Prita kenapa-napa saja. Batin Zafran merasa bersalah. Menurut Aza, Anggi itu gimana? Ya, walaupun anaknya agak barbar gitu, tapi dia baik kok. Nih, aku kasih bocoran ya, Dia itu masih suci luar dalam. Belum pernah pacaran, belum pernah ciuman, dan belum pernah disentuh sama sekali sama cowok. Pokoknya dia itu masih murni, belum pernah terpapar virus apapun. Ujar Prita berusaha mencoba mempromosikan sahabatnya. Zafran hanya mengangguk tersenyum kaku. Terlihat sekali bahwa senyumannya sangat dipaksakan. Ia tahu maksud dari ucapan istri bosnya itu. Namun untuk saat ini ia hanya ingin fokus pada satu tujuannya, yaitu mengobati trauma yang Anggi alami. Tapi sebenarnya kita pernah ketemu gak sih? Kok aku ngerasa kita udah saling kenal sebelumnya? Apa ini cuma perasaan aku aja atau kita emang pernah ketemu? Tanya Prita membuat Zafran salah tingkah. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen,
share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.